memang untuk saat ini eh, kita masih dalam tahap, artinya apa ya, belum di masa-masa genting sekalinya gitu loh. Halo Sobat Jawa Undercover, kembali bersama tim Jawa Undercover dan tentu saja tetap dengan saya Woro. Kali ini tim Jawa Undercover sedang berada di Boat and Brew, Jalan Dr. Wahidin, Surakarta. Ya. Masih seputar wabah virus corona di Indonesia yang sampai saat ini hampir mencapai 1000 kasus. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tarot reader asal kota Solo yang dikenal dengan nama Pak Adi dari Animus. Dan nanti kita akan mengetahui hasil dari beliau mewacana kartu-kartu tarotnya tentang corona di Indonesia. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan update episode terbaru dari kami. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mbak Woro. Iya, terkait dengan kondisi darurat corona di Indonesia Pak. Menurut hasil wacana kartu tarot Bapak, akan seperti apa perkembangan virus corona di Indonesia? Oke, jadi kita lihat aja ya. Jadi langsung kita bacaan aja tentang virus corona ini ya. Ya. Kita ambil kartunya, acak aja. Nah, kalau dari sini perkembangannya tentang virus corona ini, memang untuk saat ini kita masih dalam tahap, artinya apa ya, belum di masa-masa genting sekalinya gitu loh. Jadi aku lihat sebenarnya ini masa yang paling bagus untuk kita mulai istilahnya mengumpulkan, bekerja sama, saling dukung-mendukung gitu. Yeah. Intinya secara komunal, secara bersama-sama masyarakat itu harus bekerja sama, satu padu gitu untuk mengatasi ini, karena di depannya itu masa sulit yang menghadang gitu loh. Masa-masa penuh kesedihan, banyak kehilangan dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang, sorry to say, ini masih belum puncaknya, masih belum peaknya gitu loh. Oke, masih belum. Ya, berarti kita harusnya masyarakat Indonesia ini sebenarnya masa kita dikasih waktu untuk persiapan. Nah, ini kita ada beberapa dari kita melakukan persiapan, tapi di lain pihak ada yang ngapain sih kayak gitu. Nah, makanya di sini pentingnya adalah untuk semua bisa bekerja sama, saling dukung-mendukung, saling menguatkan dengan apa yang bisa dilakukan. Ya. Gitu. Mulai dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kedepannya setelah masa puncak ini memang terutama yang akan kena pukulan paling besar nanti efeknya justru malah di ekonomi. Ya. Bukan maksudnya gini, di kesehatan masyarakat aku lihatnya kalau dari sini masih bisa handle, terantisipasi dengan lebih bagus gitu. Ya. Cuma nanti di ekonomi yang akan bukan sedikit sih, blowback di ekonomi ini yang luar biasa gitu loh. Itu dilihat juga dari orang-orang yang berusaha yang dikhawatirkan kalau dari pembacaan saya saat ini adalah nanti di perekonomiannya gitu loh.
Artinya di sisi, kalau aku lihat di sini dari sisi kesehatannya sebenarnya efeknya bisa diantisipasi. Nah, tergantung dari kitanya mau nggak sih untuk mendengarkan apa yang Ya. disarankan pemerintah. Nah, gitu. yang penting sebenarnya kalau aku lihat ya ini posisi kuncinya di sini, harus saling kerjasama, saling bahu membahu. Bersatu Ya, kita bisa. yang bisa dilakukan apa itu yang harus dilakukan untuk ke masyarakat semua efeknya. Ya. Ya. Oke. Kalau yang untuk berarti ini belum masa puncak. Belum, ini justru kita dikasih waktu sebenarnya untuk persiapan gitu. Ya. Jadi kira-kira kapan ya tuh masa puncaknya akan terjadi? Oke, kita lihat perkiraannya kapan masa puncaknya akan terjadi. Jadi deg-degan sendiri. Oke. Kalau dari sini gambarnya sebenarnya perjalanannya ke puncak ini enggak cepat. Artinya kita masih dikasih mungkin 1 sampai 2 bulan masa untuk sampai ke benar-benar ke peaknya virus ini mewabah banget di Indonesia gitu. Ya. Kalau kita hitung 1 sampai 2 bulan ini kan di akhir bulan Maret, kemungkinan mungkin di akhir bulan Mei. Dan itu Mendekat atau bertepatan dengan sama, Lebaran. iya itu Iya. sama libur nasional itu. Makanya aku lihatnya seperti itu karena yang terjadi aku lihat di sini adalah banyak pengabaian atau banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan istilahnya apa ya, dan tidak peduli dengan kesehatan, tapi mereka lebih memilih untuk mengikuti istilahnya apa yang biasa mereka lakukan. Padahal sebenarnya di sini ada pelajaran bahwa ini loh kita harus saatnya mengubah lifestyle kita, Iya. gaya hidup kita gitu. Tetapi orang masih terus berpegang ke dalam tanda kutip tradisinya kayak apa, kebiasaannya kayak apa. Nah, yang saya khawatirkan kalau di sini sih nanti di mudik Lebaran itu justru pas di peak seasonnya gitu. Itu yang menakutkan. Iya, kita mengkhawatirkannya di situ. Cuma Ya. aku lihatnya sebenarnya kalau dari sini dari puncak, dari peak puncaknya sampai ke selesai, Iya. maksudnya wabah ini sudah mulai ada penurunan atau apa namanya istilahnya mulai terlihat titik terang untuk Untuk perbaikan dan iya. sembuhnya kondisi dunia ini itu nggak jauh sebenarnya Dari peak season. dari peak seasonnya gitu. Jadi, Jadi di kita yang kita alami ya di Indonesia yang kita baca ini sebenarnya kayaknya nggak jauh gitu. Dari masa puncak itu nggak jauhnya itu aku lihatnya tidak lebih dari 2 bulan. semoga Jadi entah nanti ada yang menemukan vaksinnya atau menemukan obatnya dan lain sebagainya, tapi nggak jauh dari situ. Yang aku lihatnya sih kalau dari sini ada satu pesan ini menggambarkan kebahagiaan sebenarnya dari masa-masa sedih puncak ini dengan ke yang pesan ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi untuk dari sisi waktu ya. ya, dari segi waktu semoga cepat berlalu. Ya, amin. Ya. Amin. Ya, semua orang sangat mengharapkan wabah virus ini tuh segera berakhir kan? Karena sangat membatasi aktivitas keseharian seperti kerja, sekolah, dan lain sebagainya, dan berdampak pada perekonomian. Nah, Betul. menurut hasil wacana ketuparan Bapak, kira-kira kapan? Ya kalau ini tadi kita ngomong nggak jauh dari puncak yang kita lihat di akhir bulan Mei, kemungkinan bulan Juli sudah Selesai. Kalau Turun. maksudnya titik, saya nggak ngelihat itu selesai total, tetapi Ya, lebih ke arah ini sudah di titik yang sudah akan turun. Apa trennya akan turun gitu aja. Ya, kalau dilihat dari virus atau pandemi dari kayak seperti ini tuh kayak ada masa iya turun, cuman
residu dari yang kemarin-kemarin masih ada. Masih ada, gitu. ya gitu. Dan di Indonesia tadi saya bilang efek gedenya bukan di kesehatan masyarakat, gitu. Tapi di ekonomi. Jadi yang jadi masalah di situ. Jadi kesehatan masyarakat akuratnya justru akan lebih cepat pulihnya daripada dampak impact di ekonominya. Ya, mengingat ini ada wabah ini sebenarnya bukan hanya bencana nasional Ya. tapi juga Internasional, dunia ya. global kayak gitu. Sebenarnya apa pesan dari alam semesta di balik virus corona ini yang terwacana oleh Bapak? Oke, kita lihat. Ya. Pesannya yang di sini yang pertama adalah apapun penderitaan yang kita jalan, kita hadapi, kuncinya sebenarnya adalah stick together. Kita harus terus istilahnya saling membantu. Kita ini bukan mata rantai yang terpecah-pecah kok sebenarnya. Kita ini satu kesatuan seluruh umat manusia ya sebenarnya. Yang penting itu aja, kesadaran untuk bahwa kita terhubung satu sama lain. Kita adalah makhluk sosial. Ya, yang terhubung satu sama lain dan mau disadari atau tidak, mau diakui atau tidak, kita seperti itu. Iya. Yang kedua sebenarnya adalah ini fase pendewasaan. Fase di mana kita harus dewasa dalam artian sudah legowo menerima bahwa ada beberapa hal yang kita tidak bisa teruskan dari siklus kehidupan selama ini. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa teruskan dan ada nanti nextnya adalah ada awal perjalanan yang baru. Perjalanan baru ini ada. Ya, kalau di kartu tarot ini kan dua angka yang kontras. Satu adalah 21. Ini penutup kalau di Arkana Mayor. Iya. Yang satu adalah 0 awalnya. Jadi ini kayak kalau saya ngomong kayak di reset lah gitu loh. Oh gitu. Awal yang baru untuk Iya, menjadi dalam sebuah dalam kesadaran, kalau aku tadi di sini dalam konteks kesadaran manusia. Selama ini mungkin kesadaran kita sebagai manusia kita individualis gitu. Urusan saya, orang lain biarlah gitu loh. Yang penting saya makan, saya dan keluarga cucuku dan sebagainya, orang lain nggak penting. Ini aku lihatnya yang akan diakhiri di dengan wabah ini. Kita harus sadar bahwa kita itu terbuka. Semoga Ya, orang yang menderita di sana bukan berarti tidak ada impact-nya ke kita. ya pasti. Jadi harus memang disadari nanti akan ada cara yang baru kok untuk hidup yang saling terhubung sama. Jadi Indonesia yang satu kembali. Iya. Nggak seperti yang kemarin. Oke. Wah, mungkin ada pesan dari Pak Adi sendiri untuk masyarakat Indonesia tentang wabah ini, Pak. Kalau saran saya tadi tetap di nomor satu, kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk masyarakat, untuk semua. Jadi jangan egois, jangan memikirkan hanya dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, tetapi untuk semuanya. Kita tengok dulu untuk semua. Buat teman-teman yang punya kemampuan lebih, punya istilahnya entah itu kekuatan di ekonomi, kekuatan di intelektual maupun dengan sebagainya, yuk sama-sama kita bantu. Yang paling dekat dulu lah gitu loh, lingkungan kita, tetangga-tetangga dan lain sebagainya, apa yang kita bisa bantu untuk mereka, karena kita nggak akan bisa survive nanti kalau kita tidak memperhatikan paling dekat lingkungan sekitar dulu. Iya. Tetangga dulu lah gitu. Kita susahnya ya mereka yang Iya, akan sama membantu. gitu loh. Kalau misalnya ada tetangga, sorry buruk kata katanya, ada tetangga yang kena, kita nggak mungkin nggak akan kena impact-nya. pasti. Makanya semuanya harus saling, ayo apa yang bisa ini kita bantu dan lain sebagainya di lingkungan paling dekat dulu lah. Oke Pak, terima kasih untuk Sama-sama. semuanya wacana kondisi yang sekarang lagi terjadi di Indonesia. Iya. Baik Sobat Jawa Undercover, demikian perbincangan kami dengan Bapak Adi dari Animus tentang wabah virus corona yang tengah merebak di Indonesia. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa saya hanya menceritakan apa yang tim kami telusuri, pengalaman apa yang kami dapatkan dan saya rasakan.
Ini tidak bermaksud untuk menyebarkan hal mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, kembali kepada diri masing-masing dan hak pribadi Anda. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan dan akan lebih bermanfaat lagi jika ini menjadi sebuah pengetahuan. Terima kasih Sobat Jawa Undercover, sampai jumpa di episode berikutnya.